Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Mimi Mariani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga tempat menciptakan manusia yang beradab atau ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Dan murid dapat tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pendidikan menuntun. Pendidikan menuntun di sini adalah dalam proses berarti anak diberikan kebebasan dalam merasakan kemerdekaan dalam belajarnya. Dalam kebebasan tersebut, guru bertindak sebagai among dalam memberikan tuntunan agar anak didik kita tidak kehilangan arah, membahayakan dirinya. Guru senantiasa memberikan keteladanan dalam pembiasaan sehari-hari. Sedangkan pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang merupakan pembelajaran yang membuat anak belajar tanpa tekanan. Mereka belajar berdasarkan minat dan kebutuhannya, beraneka ragaman dan menyenangkan. Mereka dapat mengeksplorasi potensi yang ada pada diri mereka, serta berekspresi secara kreatif, didukung penuh oleh pendidik sebagai fasilitator. Dan di sini pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti menerapkan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta rasa dan karsa. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman, kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendirian. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jarang sekali menggunakan pembelajaran yang berpusat pada anak-anak. Saya mengejar target hasil belajar bukan proses, dan selalu fokus pada tuntutan orang tua tanpa mempedulikan perasaan anak. Saya juga jarang mengajak anak-anak bereksplorasi keluar ruangan, sehingga membuat anak-anak kurang antusias dalam menerima pelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik lagi agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, di sini Bapak Ibu guru saya akan menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, selama ini saya hanya berpikir bagaimana peserta didik saya paham dengan materi yang saya berikan, dapat mengerjakan sehingga mereka dapat mengerjakan semua tugas dengan baik, tentunya memperoleh nilai yang bagus. Saya beranggapan tugas saya sebagai guru adalah untuk mentransfer keterampilan. Saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tertib dalam mengumpulkan tugas serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu keberhasilan. Saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur dan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Walaupun soal itu sangat mudah,
Hasil belajar yang sesuai KKM atau di atas KKM merupakan suatu prestasi bagi saya. Jawaban dari pertanyaan kedua adalah setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah bahwa setiap anak memiliki kodrat alami, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodratnya. Memberikan kebebasan pada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide yang membangun. Berusaha menjadi guru, ibu, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat. Ini lebih memudahkan menuntun mereka sesuai dengan kodrat mereka. Jawaban yang ketiga yang dapat saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Menerapkan merdeka belajar dan mendorong siswa agar aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, menerapkan pembelajaran konstekstual. Yang ketiga, memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, melakukan pendidikan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan bersama-sama mengasah minat bakat mereka. Demikianlah pemaparan, kesimpulan, dan refleksi antar materi 1.1 ini, sehingga semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.